Hari Minggu malam, debat Capres edisi ketiga telah selesai digelar di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta. Debat Capres yang dipandu Hikmahanto Juwana mengangkat tema politik internasional dan ketahanan nasional. Hasilnya debat kedua kubu tak kalah seru dari debat-debat sebelumnya. Kedua calon presiden Prabowo Subianto maupun Joko Widodo bertarung ide sekaligus visi misi terkait tema yang sudah diangkat. Sudahkah para capres memaparkan visi dan misinya secara lengkap? Untuk membedah hal itu sudah hadir di studio tim ahli Jokowi JK Rizal Sukma, juru bicara Prabowo Hatta Bara Hasibuan, dan pengamat militer Wawan Purwanto. Saya langsung ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan, ini kalau kita bicara soal debat, bukan hanya yang tadi malam sebetulnya ya, beberapa debat yang terakhir juga dua, dan ini yang ketiga, sebetulnya perbedaan antara kedua kubu ini tidak terlihat secara jelas. Nah, bagaimana Mas Wawan melihatnya untuk debat khususnya yang tadi malam? Ya, bagi saya ini penguasaan materi itu banyak yang glance saja, artinya hanya masalah-masalah yang sifatnya umum. Ya. Tapi secara spesifik yang detail dengan angka-angka memang kurang. Ya. Barangkali memang karena terbatasnya waktu. Tapi saya lihat juga banyak yang membuang waktu, lebih dari ada setengah menit gitu ya, itu sering sekali tidak dipakai. Dan ini menurut saya memang kalau dari Pak Prabowo memang seorang militer, tapi sudah lama tidak bergelut di militer lagi, dan tampaknya angka-angka terbaru, angka terkini, tampaknya beliau tidak lagi merefresh ya, sehingga ancaman separatis juga tidak diungkap. Ya. Ancaman infiltran yang dibayar dari luar masuk, kemudian blocking area yang mestinya bisa diblok lewat transmigrasi nelayan tidak disinggung, kemudian masalah kemampuan radar yang kita memang sangat minim itu tidak disinggung, lebih cenderung pada masalah kemiskinan. Dan alutsista memang disinggung, tapi secara umum saja. Angka-angka alutsista dan termasuk TOT, Transfer of Technology, tidak disinggung. Kalau Pak Jokowi memang basic militer tidak ada. Ya. Yang saya lihat Pak Jokowi lebih cenderung pada masukan-masukan dari para penasihat yang dari background militer dan dari bacaan-bacaan. Nah, yang saya lihat beliau mengungkap sisi-sisi lebih teknis ya, lebih teknis artinya applied seperti drone. Kemudian juga untuk masalah pengamanan maritim, optimalisasi bagaimana supaya drone bisa mengamankan dari sisi ekonomi seperti illegal logging, illegal fishing. Di samping itu juga dari sisi keamanan yaitu pengintaian jarak jauh. Dan yang diperlukan di sini adalah bagaimana membangun satelit sebetulnya. Membangun satelit karena selama ini satelit kita itu adalah satelit yang dibeli dari luar dan ditempeli satelit mata-mata Celeron. Nah itu sehingga semua pergerakan apapun kita masang drone, masang apa, itu pasti terdetek. Orang lain juga bisa melihat apa yang dilihat oleh drone itu. Justru itu. Ini yang perlu adalah membeli satelit sendiri atau menciptakan satelit sendiri. Saya sudah bicara dengan para ahli, kita sudah punya kemampuan itu, tinggal political will. Dan mestinya itu menjadi salah satu dari prioritas para capres yang nanti akan memimpin sebetulnya. Itu prioritas karena kita itu rentan disadap. Di samping memang kita pernah menjual, kita punya Indosat, Telkomsel, itu yang sebelumnya pun kita beli memang sudah ditempeli Celeron. Itu kita beli zaman Pak Harto. Ya, dan itu satelit Indosat ya, Palapa memang kita beli dulu itu zaman Pak Harto dan memang sudah tempeli. Ya, ini kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, sebetulnya kedua capres ini sebetulnya tidak begitu menguasai tentang masalah ketahanan nasional. Secara detail enggak, secara glance iya. Secara detail angka-angka tidak, karena memang yang tahu angka-angka itu harus orang yang sedang terkini. Angka juga permasalahan yang mestinya menjadi prioritas pemikiran mereka pada saat memimpin. Betul, dan kita lihat tidak disinggung kebutuhan kapal selam. Untuk kapal selam yang kita mau beli dari Korea Utara, karena dia punya kapal selam yang berat, sedang dan ringan yang bisa dilepas pantai, dan itu bisa nyusur ke situ. Nah ini tidak ada disinggung, padahal maritim kan disinggung. Kemudian kemampuan ANOA hanya disinggung sebagian, tapi korvet dari kita, kemampuan korvet kan ada kekurangan sedikit, yaitu komputer pengolah data dan meriam. Tapi sekarang sudah bisa dipenuhi dengan teknologi dari negara sahabat dan sudah dijual ke negara-negara Eropa. Baik, ini tanggapan dari kedua kubu akan kita lanjutkan di segmen berikut nanti Pak Rizal dan juga Pak Bara.